Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dhani dengan NIM 2011102413168 dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 10, yaitu tentang konsep gizi seimbang. Nah, pertama-tama kita bertanya-tanya apa sih gizi seimbang itu? Pengertian dari gizi seimbang itu adalah gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dan memerhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Nah, kali ini saya akan menjelaskan konsep-konsep tingkatan dari gizi seimbang. Nah, tingkatan yang pertama yaitu tingkatan paling dasar, yaitu kita menjaga berat badan ideal ya, dengan cara rutin berolahraga. Nah, dengan berolahraga kita menjadi lebih bugar, lebih sehat. Nah, untuk tingkatan yang kedua yaitu dalam tubuh manusia, air berfungsi sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lainnya, dan sebagai pembantu dalam proses pencernaan. Dalam satu hari, tubuh kita memerlukan 8 gelas air atau setara dengan 2 liter air. Nah, untuk cara menghitung kebutuhan air dalam berat badan kita yaitu dengan cara berat badan kita dibagi dengan 30. Nah, di situ dapat hasilnya sekitar berapa liter tubuh kita memerlukan air. Nah, selanjutnya untuk tingkatan yang ketiga yaitu makan makanan yang merupakan sumber karbohidrat tinggi seperti nasi, kentang, roti, biskuit, jagung, dan ubi. Makanan-makanan tersebut biasanya disebut dengan makanan pokok yang biasanya dikonsumsi 3 hingga 8 porsi sehari. Selanjutnya masuk ke tingkatan 4 tentang sayur-sayuran dan buah-buahan yang merupakan sumber serat, vitamin, dan mineral. Sayur-sayuran sebaiknya dikonsumsi 3 hingga 5 porsi, sedangkan buah-buahan dapat dikonsumsi 2-3 porsi sehari. Selanjutnya tingkatan 5 yaitu makanan yang merupakan sumber protein baik makanan yang merupakan sumber protein baik protein nabati maupun protein hewani. Makanan-makanan yang berprotein atau nabati dan hewani sebaiknya dikonsumsi 2 hingga 3 porsi setiap harinya karena untuk menunjang gizi yang baik untuk tubuh kita. Selanjutnya tingkatan puncak atau tingkatan terakhir. Nah, ini tingkatan puncak ini merupakan makanan-makanan yang tingkat konsumsinya harus dibatasi karena tidak baik untuk dikonsumsi lebih. Hal ini dikarenakan tingkat kebutuhan makanan tersebut sangat rendah karena makanan ini tidak dianjurkan untuk kita terlalu sering memakan makanan tersebut. Makanan tersebut diantaranya contohnya garam, gula, dan minyak. Di situ kita tidak boleh berlebihan karena tidak bagus untuk pertumbuhan gizi kita. Nah, selanjutnya ada 10 pesan gizi seimbang untuk melengkapi piramida gizi seimbang. Yang pertama, untuk teman-teman biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Jangan makanan yang instan karena tidak baik untuk kesehatan kita. Yang kedua, batasi konsumsi makanan yang manis, asin, dan berlemak karena itu tidak baik. Yang ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup, pertahankan berat badan ideal karena ketika kita makan makanan yang sehat tapi tidak diiringi dengan olahraga, ibaratnya ada yang kurang begitu, teman-teman. Nah, yang keempat, biasakan
mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, contohnya siput-siput, contohnya ikan, udang, contohnya yang lain-lainnya lagi. Yang kelima, biasanya kan kita sebelum mengkonsumsi makanan itu biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, karena kehigienisan itu sangatlah penting untuk menjaga kebersihan sebelum kita menyantap makanan. Yang keenam, biasakan sarapan pagi, karena dengan sarapan pagi kita menjadi lebih konsentrasi lagi dalam belajar. Contohnya ada Zoom kuliah itu. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup, karena dengan kita memenuhi air putih yang cukup untuk kebutuhan tubuh kita, maka tubuh kita menjadi lebih segar, sehat lagi. Yang kedelapan, banyak makan buah dan sayuran, karena itu sangat penting untuk protein tubuh kita. Protein maksudnya protein hewani nabati. Nah, yang ke-9, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Misalnya dalam kemasan itu biasakan, takutnya ada makanan yang kadaluarsa, itu harus kita perhatikan. Yang terakhir, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, jika ada kata-kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.